Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Kashfus Syubuhat, menyingkap dan mematahkan syubhat-syubhat peribadahan kepada selain Allah, yang ditulis oleh Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Berdoa kepada orang-orang saleh, meminta pertolongan kepada mereka dan meminta syafaat kepada mereka adalah kesyirikan. Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Fa'in qal, maka jika dia berkata, Ana la usyriku billahi syai'a, aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hasya wa kalla, sekali-kali tidak dan sekali-kali tidak. Walakinil liltija'u ila salihina laisa bisyirk, tetapi meminta perlindungan kepada orang-orang saleh bukanlah kesyirikan. Faqullah, maka katakan kepadanya, idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrimiz zina, apabila kamu mengakui dan menetapkan bahwasannya Allah mengharamkan kesyirikan dengan pengharaman yang lebih besar daripada pengharaman zina, wa tuqirru anna Allah la yaghfiruh, dan kamu mengakui serta menetapkan bahwasannya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik, fama hadzal amru alladhi harramahu Allah, maka apakah perkara ini yang diharamkan oleh Allah, wa dzakara annahu la yaghfiruh, dan Allah menyebutkan bahwasannya dia tidak mengampuninya, fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia tidak mengetahui. Faqullah, maka katakan kepadanya, kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuh, bagaimana kamu membebaskan dirimu dari kesyirikan sementara kamu tidak mengetahuinya? Am kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruh wa la tas'alu anhu wa la ta'rifuh, atau bagaimana Allah mengharamkan hal ini kepadamu dan menyebutkan bahwasannya dia tidak mengampuninya sementara kamu tidak menanyakan tentangnya dan tidak mengetahuinya? Atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana, apakah kamu mengira bahwasannya Allah mengharamkannya dalam keadaan tidak menjelaskannya kepada kita?
Fa in qala asyirku ibadatul asnam, maka jika dia berkata syirik adalah beribadah kepada berhala-berhala, wa nahnu la na'budul asnam, dan kita tidak beribadah kepada berhala-berhala, faqullah, maka katakan kepadanya, ma ma'na ibadatil asnam, apakah makna beribadah kepada berhala-berhala? Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhshab wal ahjara takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha? Apakah kamu menyangka bahwasanya mereka meyakini sesungguhnya kayu-kayu itu dan batu-batu itu menciptakan, memberi rizki dan mengatur perkara orang yang berdoa kepadanya? Fahadha yukadzibuhul Qur'an, maka hal ini didustakan oleh Al-Quran. Wa in qal, dan jika dia berkata, huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghairihi yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu yaqulun innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan jika dia berkata, orang yang bermaksud kepada kayu atau batu atau bangunan di kuburan atau selainnya, mereka berdoa kepada sesuatu itu dan menyembelih untuknya, dalam keadaan mereka berkata, sesungguhnya ia mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yadfa'ullahu 'anna bi barakatih, Allah menolak dari kita mara bahaya dengan keberkahannya. Au yu'tina bi barakatih, atau memberikan kita kebaikan dengan sebab keberkahannya. Faqul, maka katakan, sadaqt, kamu benar. Wa hadha huwa fi'lukum 'indal ahjari wal abniyati allati 'ala al-quburi wa ghairiha. Inilah dia perbuatan kalian di sisi batu-batu dan bangunan-bangunan yang ada di kuburan-kuburan dan selainnya. Fahadha aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnami fahuwal matlub. Maka hal ini dia akui bahwasanya perbuatan mereka ini adalah peribadahan kepada berhala-berhala, dan ialah yang dituntut dan ialah yang diminta. Wa yuqalu lahu aidan, dan dikatakan juga kepadanya, qauluk, perkataanmu, asyirku ibadatul asnam, syirik adalah beribadah kepada berhala-berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihada, apakah maksudmu sesungguhnya kesyirikan khusus terkait hal ini? Wa anna al-i'timada 'ala as-salihin wa du'aahum la yadkhulu fi dhalik, dan sesungguhnya bersandar kepada orang-orang soleh dan berdoa kepada mereka tidak termasuk hal itu. Fahadha yaruddu ma dzakarahu Allah fi kitabih,
Maka hal ini dibantah oleh apa yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Min ta'alluqin 'alal malaikati aw Isa aw salihin, yaitu bergantung kepada para malaikat atau Isa atau orang-orang saleh. Fala budda an yuqirra laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihina fahadha huwa syirkul madhkuru fil Qur'ani wa hadha huwal matlub. Maka dia mesti mengaku dan menetapkan untukmu bahwasannya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan seseorang ketika beribadah kepada Allah dari orang-orang saleh, maka ini dia kesyirikan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan inilah yang dituntut, inilah yang diminta, inilah yang dicari. Wasirrul mas'alah, rahasia masalah, annahu idza qal, sesungguhnya apabila dia berkata, ana la usyriku billah, aku tidak menyekutukan Allah, faqullah, maka katakan kepadanya, wa masyirku billah, apa perbuatan syirik kepada Allah. Fassirhu li, tafsirkan perbuatan syirik terhadap Allah untukku. Fa in qal, maka jika dia menjawab, huwa ibadatul asnam, perbuatan syirik terhadap Allah adalah beribadah kepada berhala-berhala. Faqul, maka katakan, wa ma ma'na ibadatil asnam, dan apakah arti beribadah kepada berhala-berhala? Fassir hali, tafsirkan peribadahan kepada berhala-berhala untukku. Fa in qal, maka jika dia berkata, ana la a'budu illallah wahdah, aku tidak beribadah kecuali kepada Allah semata. Faqul, maka katakan, ma ma'na ibadatillahi wahdah, apa arti beribadah kepada Allah semata. Fassir hali, tafsirkan peribadahan kepada Allah semata untukku. Fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'anu fahuwal matlub, maka jika dia mentafsirkan peribadahan kepada Allah semata dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, maka ialah yang dituntut. Wa in lam ya'rifhu fa kaifa yadda'i syai'an wa huwa la ya'rifuh, dan jika dia tidak mengetahuinya, lalu bagaimana dia mengakui sesuatu padahal dia tidak mengetahuinya. Wa in fassara dzalika bighairi ma'nah, dan apabila dia mentafsirkan peribadahan kepada Allah semata bukan dengan maknanya, bayyanta lahul ayati alwadihati fi ma'na syirki billahi wa ibadatil awthan, kamu jelaskan kepadanya ayat-ayat yang gamblang terkait makna perbuatan syirik terhadap Allah, terkait makna beribadah kepada berhala-berhala. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zamani bi'ainih, dan bahwasanya ia adalah apa yang mereka lakukan pada zaman ini dengan zatnya. Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarika lahu hiya allati yunkiruna alaina, sesungguhnya peribadahan kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya adalah perkara yang mereka mengingkari kita. Wa yasihuna fihi kama saha ikhwanuhum haitsu qalu, dan mereka berteriak terkait hal ini, terkaitnya sebagaimana saudara-saudara mereka berteriak di mana mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Muhammad menjadikan ilah-ilah sebagai satu ilah? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya hal ini sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Surat Shad ayat 5.
Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, kata-kata ini, perdebatan ini, dan percekcokan ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kata-kata hujjah dan perdebatan yang ditujukan kepada hamba-hamba dari para malaikat dan hamba-hamba dari para nabi sangat jelas. Perdebatan yang jelas apabila talibul ilm membacanya, maka perkara menjadi jelas baginya. Maka sesungguhnya kamu menuntut kepadanya perkara yang diwajibkan oleh hujjah. Maka jika dia berkata, aku tidak menyekutukan Allah, maka katakan, apa makna menyekutukan Allah? Apa makna perbuatan syirik? Apa perbuatan syirik kepada Allah? Maka jika dia berkata syirik terhadap Allah adalah beribadah kepada berhala-berhala, maka katakan, apa makna beribadah kepada berhala-berhala? Apakah kamu menyangka sesungguhnya mereka meyakini bahwa pohon-pohon, batu-batu dan bangunan-bangunan itu dialah yang menciptakan dan memberi rizki? Hal ini didustakan Al-Quran. Maka mereka mengakui dan menetapkan bahwasannya hanya Allah yang maha menciptakan dan maha memberi rizki. Sebagaimana terdapat pada firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 31, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakan, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absara. Atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur perkara? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan, tidakkah kalian bertakwa? Perkara yang jelas. Kemudian kamu menjelaskan kepadanya apa makna beribadah kepada berhala-berhala. Sesungguhnya makna beribadah kepada berhala-berhala adalah bergantung dengannya, meminta tolong kepadanya, dan bernadar untuknya. Mereka melakukan hal ini di sisi kuburan orang-orang soleh. Mereka berharap kepada para malaikat dan kepada jin melaksanakan untuk mereka apa yang mereka minta. Maka jika dia mengaku bahwasanya ini ibadah dan ia adalah yang dituntut, sesungguhnya perkara yang mereka berada padanya yaitu bergantung kepada para wali, orang-orang soleh, jin, dan malaikat-malaikat adalah perbuatan syirik kepada Allah. Dan sesungguhnya ia juga dengan berdoa, dengan meminta pertolongan, dengan meminta perlindungan, dan dengan meminta keberkahan dari mereka. Bagaimanapun juga, kamu merendahkan dirimu kepadanya di dalam segala hal. Setiap dia mengakui suatu dakwah, kamu merendah kepadanya dan mengatakan kepadanya, jelaskan ia kepadaku. Maka jika dia berkata, aku tidak menyekutukan Allah, maka katakan kepadanya, apa makna perbuatan syirik kepada Allah? Dan apakah maksud beribadah kepada berhala-berhala? Serta apakah makna peribadahan kepada Allah? Maka jika dia mentafsirkan
hal itu dengan perkara yang menyelisih syariat. Kamu katakan, bagaimana kamu mengakui sesuatu sementara kamu tidak mengetahuinya? Dan jika dia mentafsirkannya dengan perkara yang sesuai dengan syariat, katakan, alhamdulillah, inilah yang dituntut. Inilah dia kesyirikan. Dan inilah perkara yang kalian berada padanya, yaitu mengkaitkan diri dengan orang-orang mati dan pepohonan dan bebatuan. Kalian meminta pertolongan kepadanya, bernadar untuknya dan menyembelih untuknya. Inilah dia perkara yang orang-orang musyrik dari orang-orang Quraisy dan selain mereka berada padanya. Ketika Rasul SAW menjelaskan kebenaran kepada mereka dan memperingati mereka SAW, mereka mengingkari dan mereka takjub akan hal itu dan berkata, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Muhammad menjadikan ilah-ilah sebagai satu ilah? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya hal ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Surat Shad ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun, mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami untuk seorang penyair yang gila? Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahkan Nabi Muhammad SAW datang dengan kebenaran dan membenarkan para rasul. Surat As-Saffat ayat 35-37. Maka mereka tidak mengetahui hakikat perkara yang mereka berada padanya. Mereka tidak mengetahui kesyirikan, dan mereka tidak mengetahui ibadah yang mana mereka diciptakan karenanya. Jika ada yang mengajak kepada kebenaran, mengajak mereka, menjelaskan kebenaran kepada mereka, mereka meneriakinya dan mengingkari dakwahnya karena kebodohan mereka, karena keberpalingan mereka, dan karena taklid buta mereka terhadap nenek-nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka yang sesat. Tetapi barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk, ketika diajak, dia berpikir, dia meminta penjelasan, dia merenungi, kemudian dia mencocokkan dirinya dengan kebenaran. Demikianlah barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk untuknya, sebagaimana terjadi pada para sahabat di Mekah dan di Madinah, barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk untuknya, dia menerima kebenaran. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu setelah masa yang sangat lama, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan selain mereka dari orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang Ansar yang mendatangi Nabi SAW, yang datang kepada Nabi dan datang kepada Nabi di Mekah. Nabi mengajarkan kepada mereka kebenaran dan mereka memenuhi seruan kebenaran. Mereka memahami kebenaran dan mereka pulang sebagai dai-dai yang mengajak kaum mereka kepada kebenaran. Sungguh mereka telah berbaiat kepada Nabi agar mereka hijrah kepada mereka, menyebarkan agama di tengah-tengah mereka dan menyebarkan dakwah di antara mereka. Ketika Allah menghendaki petunjuk untuk mereka, mereka mendapatkan ilmu
mereka menerima kebenaran dan mereka menjadi dai-dai kebenaran setelah dahulu mereka menjadi dai-dai kebatilan. Ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Maka hendaknya mereka bergembira dengan hal itu. Huwa khairum mimma yajma'un. Ia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Maka kamu wahai hamba Allah, mohonlah kepada Rabbmu dan selalulah minta kepadanya agar memberimu taufik, agar memberimu basirah, dan agar membuka penutup hatimu sehingga kamu melihat hakikat-hakikat sesuai dengan yang ada padanya, dan sehingga kamu melihat perkara-perkara sesuai dengan apa yang ada padanya. Kamu harus bersungguh-sungguh berteman dengan orang-orang baik dan bersungguh-sungguh menjauhi orang-orang yang buruk, sebab sesungguhnya berteman dengan orang-orang baik membantumu untuk meniti kebenaran dan membantumu untuk mengetahui aib-aibmu. Adapun berteman dengan orang-orang yang buruk, maka ia membutakan dari melihat kebenaran, mengajak kepada kebatilan, dan jumud di atas adat-adat pendahulu-pendahulu dan pembesar-pembesar, tokoh-tokoh, kaum-kaum. Wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.